فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi syarh kitab al-ilm min Sahih al-Bukhari. Sekarang kita masuk ke halaman 80, masih menjelaskan hadis yang berkaitan mengenai dakwah agama Islam ini, dakwah yang mengajak kepada kemudahan. Kemudahan dalam artian semuanya dikembalikan kepada syariat. Jadi ukuran mudah apakah tidak mudah itu dikembalikan kepada syariat, bukan dikembalikan kepada per individu. Dan juga hadis yang berkaitan masalah tata cara di dalam berdakwah. Pastikan seorang da'i ilallah azza wa jalla harus pandai mengetahui keadaan orang yang didakwahi. Kemarin kita baca hadisnya itu mengenai bagaimana dahulu Rasulullah SAW, beliau kadang-kala memilih waktu-waktu yang tepat untuk memberikan nasihat kadang-kadang kepada para sahabat. Kadang pelajaran khusus, kadang nasihat khusus. Tujuannya kenapa? Diselingi dengan nasihat, tidak selamanya nasihat terus. Tujuannya agar tidak membuat apa? Bosan. Kita lanjutkan. Wa kana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kadzalik. Dan dahulu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu juga seperti itu. Kana ya'idu qaumahu kulla khamisin. Dahulu beliau menasihati kaumnya. Ya'idu itu memberikan nasihat. Memberikan nasihat kepada kaumnya setiap hari Kamis. Paham ya? Atau makna yang kedua, setiap sepekan sekali. Paham? Memberikan nasihat. Fa yaqulu lahu al-qa'il, kemudian ada yang berkata kepadanya, lawadittu annaka dzakartana kulla yaum. Ada yang mengusulkan kepada siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Sungguh aku sangat senang jika engkau itu memberikan peringatan kepada aku setiap hari. Jadi pengennya orang ini setiap hari dikasih nasihat setiap hari. Apa katanya? Kata Abdullah bin Mas'ud, qala ama innahu yamna'uni min dzalik anni akrahu an umillakum. Masyaallah, lihat alasannya beliau enggak mau setiap hari nasihat, tapi kadang-kadang apa alasan beliau? Beliau mengatakan, adapun sesungguhnya yang menghalang-halangi aku untuk tidak menyampaikan nasihat setiap hari. Apa kata beliau? Aku tidak suka kalau membuat kalian itu bosan. Nah ini alasannya. Pengennya orang tadi yang ngomong tadi, pengennya setiap hari dikasih nasihat. Tapi Abdullah ibn Mas'ud tidak. Beliau hanya memberikan dalam sepekan sekali, hari Kamis. Dan alasan beliau apa alasannya? Alasannya beliau tidak ingin membuat orang itu apa? Bosan. Karena setiap hari itu nasihat khusus ya, setiap hari misalkan sepekan full nasihat terus. Paham ya? Beda loh ya, nasihat khusus dengan pelajaran beda. Paham ya? Nah, ternyata Abdullah bin Mas'ud tidak ingin. Barakallahu fi kaumnya itu bosan. Wa inni atakhawwalukum bil mau'idati kama kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha makhafatas samati alaina. Dan sesungguhnya aku, kata Abdullah bin Mas'ud, memilihkan waktu yang cocok buat kalian bil mau'idah, dengan nasihat. Atakhawwal itu kemarin kita lewati, memilihkan waktu yang tepat, yang cocok. Atau makna yang lebih simpel dari itu adalah memberikan selingan, diselang-seling. Apa maknanya ya? Selang-seling itu kadang nasihat, kadang kajian, kadang taklim. Paham ya?
Sesungguhnya aku memilihkan waktu yang tepat buat kalian diberikan nasihat. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW juga memilihkan waktu yang tepat buat kita dengan nasihat tadi. Kenapa alasannya? Makhafatas sama alaina. Sebagaimana halnya waktu itu Rasulullah itu khawatir. Rasulullah tidak suka kalau membuat bosan kita. Paham? Jadi nasihat yang khusus itu kadang-kadang bikin orang bosan kalau setiap hari. Tapi kalau disisipkan misalkan kajian umum ta'lim, dikit-dikit ada kajian, di dalam kajian itu ada nasihat yang sifatnya apa? Sambil jalan itu tentunya tidak bikin bosan. Tapi kalau khusus ya, khusus nasihat, bukan kajian. Nah, setiap hari nasihat. Itu biasanya orang bosan. Nah, dahulu Rasulullah SAW memilihkan waktu yang cocok, yang tepat. Waktu yang cocok, yang tepat untuk memberikan nasihat. Agar orang itu apa? Menerima dan mendengar. Paham ya? Menerima dan mendengar. Nah, tidak setiap hari nasihat. Paham? Bahkan Abdullah bin Mas'ud sepekan sekali khusus nasihat itu. Ya mungkin aja kajian-kajian taklim yang lain ada cuman khusus nasihat itu sepekan sekali. Paham? Adapun nanti sebutkan oleh Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, adapun disisipkan dalam pelajaran-pelajaran bagus. Jadi enggak khusus. Paham maksudnya? Misalkan ada kajian pelajaran, ada nasihat disisipkan di situ. Paham ya? Nah, kita lihat. Qala Asy-Syaikh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, wal mau'idatu ghairu tadrisil ilm. Dan nasihat itu bukan mengajarkan ilmu. Maksudnya bukan mengajarkan ilmu secara khusus. Nasihat sendiri ada, mengajarkan ilmu secara khusus ada, itu loh maksudnya. Wa tanzimu hasilihi wa tanzimu tahsilihi bi qiraatil kutub. Dan menyusun hasil ilmu tersebut dengan membaca kitab-kitab beda gitu loh. Paham ya? Nasihat itu beda dengan apa? Dengan cara mengajarkan ilmu. Nah, kemudian menyimpulkan dari bacaan-bacaan kitab. Paham ya? Nah, wa akhdhal masail, mengambil permasalahan-permasalahan, ini ada khilafiyah atau semisalnya, beda. Wa innamal mau'idatu tadhkirun linnas wa tarhibun liyastabshiru wa yakhafu. Tapi yang namanya mau'idah, nasihat itu memperingatkan manusia dan memberikan motivasi. Targhib itu motivasi. Wa tarhib, dan membuat mereka takut. Contohnya takut dengan azab, takut dengan siksaan Allah Ta'ala. Fungsinya apa? Agar mereka itu memiliki apa? Istibsyar, senang, bahagia dengan apa? Dorongan motivasi tadi. Dan agar mereka yakhafu, takut dengan ancaman neraka atau azab tadi. Paham? Namanya at-targhib wa tarhib. Makanya ada kitab khusus itu kan, kitab at-targhib wa tarhib. Kitab yang isinya masalah apa? Masalah kabar gembira, motivasi, dorongan untuk berbuat kebaikan, dan tarhib, menakut-nakutin biar orang takut dengan siksaan azab Allah Ta'ala apabila melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Na'am. Yastabshiruna bil khair alladhi yasma'una min nususil wa'd min al-Qur'anil Karim was sunnah al-mutahharah. Maksudnya apa? Agar mereka bahagia, senang dengan kebaikan yang mereka dengarkan dari dalil-dalil mengenai wa'ad. Apa wa'ad mengenai wa'ad? Apa wa'ad itu? Mengenai janji. Janji dengan surga, janji dengan kebaikan, janji dimudahkan masuk surga yang sumbernya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian wa yurahibuna, dan mereka wa yarhabu, dan mereka agar takut min nususil wa'id, takut barakallahu fiik, disebabkan adanya dalil-dalil yang mengenai wa'id, ancaman. Paham ya? Allati la takhlu minha mau'idatu wa'idin wala khutbatu khatibin, yang mana seringnya tidak terlepas dari apa? Dari dalil-dalil masalah wa'id, ancaman ini. Nasihat orang yang berikan nasihat dan khutbah orang yang berkhutbah. Biasanya orang ngasih nasihat, orang berkhutbah, itu biasanya ada namanya at-targhib wa tarhib. Ada dorongan motivasi buat kebaikan, ada ancaman juga. Paham ya? Nah, contohnya hadis siapa itu? Barakallahu fiik, Abin Najih, Irbad bin Sariyah. Mau'idah atau bukan itu? Mau'idah. Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Suatu ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang bagaimana? Yang bisa membuat mata berlinang, nangis.
kemudian bikin hati bergetar, nasihat itu. Ya. Kemudian di situ nasihatnya isinya apa? Mulai dari motivasi, dorongan berpegang teguh dengan as-sunnah, ya kan? Kemudian akhir dengan apa? Ancaman kesesatan, ya kan? Ancaman bid'ah, larangan agar apa? Meninggalkan kebid'ahan, larangan agar apa? Barakallahu fiik, seseorang jauh dari mana? Dari kebid'ahan, larangan. Paham ya? Larangan-larangan berbuat kebid'ahan. Kita lihat lagi. Wala tadhkiru mudzakkirin, dan juga biasanya tidak terlepas dari orang yang memberikan peringatan yang namanya apa? Yang namanya dalil-dalil seputar al-wa'id wal wa'd. Wa'd itu janji, wa'id itu ancaman. Wala nasihatun nasihan, dan juga orang yang memberikan nasihat tidak terlepas dari dua perkara itu. Nasihati kebaikan dengan janji-janji yang bagus, dan memberikan apa, barakallahu fiik, tarhib itu maksudnya menakut-nakutin biar dia takut, sadar tentang ngerinya adab dan siksaan Allah Ta'ala. Paham? Naam. Wa amma ilqa'ud durus wa tulqiha, adapun yang namanya menyampaikan pelajaran-pelajaran dan juga membacakannya, fajadirun biha an tastamirra fi kulli waqtin wa hin. Sahih, kalau kajian taklim itu jangan sepekan sekali. Lihat ini. Maka jadir, apa jadir itu? Pantas, layak. Maka sangat layak, sangat pantas dengan kajian-kajian pelajaran tersebut untuk tastamirra, berlangsung setiap waktu, setiap saat. Bedakan lah ya, kalau kajian misalkan Sahih Bukhari setiap hari ada misalkan, enggak masalah. Paham ya? Sahih Muslim misalkan setiap hari ada, enggak masalah. Itu malah pantas sekali karena setiap hari ada kajian. Tapi untuk nasihat khusus itu kadang-kadang, kecuali apa? Disisipkan dalam pelajaran tersebut. Kita lihat. Bihasbi taqatil mutalaqqi, sesuai tergantung dengan apa? Kapasitas kemampuan orang yang menyampaikan kajian. Jadi orang yang menyampaikan kajian pun juga ada kapasitasnya, enggak selamanya dia sehat terus, kadang sakit, kadang ada keperluan, ya kan? Kadang ada kebutuhan. Sehingga barakallahu fiik, sesuai dengan apa? Kadar kemampuannya. Wa bihasabi taqatil muallim, dan tergantung dengan tokoh-tokoh kapasitas kemampuan orang yang muallim, yang mengajarkan. Ya enggak? Kalau yang mengajarkan sakit, ya, otomatis libur biasanya. Kalau enggak ada yang gantikan yang lain. Walhamdulillah kalau suatu markis, suatu ma'had itu sudah ada, mudarisnya, ada gurunya, ada saling menggantikan, itu aman. Bahkan setiap saat, barakallahu bisa terkondisikan taklimnya. Paham? Kita lihat di sini. Fatastamirra lailan wa naharan, maka berlangsunglah terus-menerus siang dan malam. Masya Allah. Wa tastamirra syuhuran wa a'waman, dan juga berlangsung terus-menerus pelajaran tadi, barakallahu berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Masya Allah. Ini barakallahu fiik, motivasi buat kita semuanya. Wala yahruzul al-ilm, wa yablugh talibul ilm mablaghan jayyidan, dan tidak akan bisa barakallahu fiik tersimpan ilmu, dan juga seorang pencari ilmu mencapai tingkatan apa? Mablaghan jayyidan, tingkatan yang apa? Barakallahu yang bagus. Fihi, dalam masalah ilmu tersebut, karutbatil ijtihad wal qudrah al istinbat illa bil muwasalah fi talabil ilm wa adam inqita'. Paham? Jadi ilmu tidak akan apa? Ilmu tidak akan tersaring, terjaga, tersimpan. Ya harusnya tersimpan maksudnya. Dan juga seorang pelajar tidak akan mencapai tingkatan yang bagus, puncak, seperti tingkatan apa? Tingkatan beristihad, mampu dalam mengambil istinbat, kecuali dengan apa? Kecuali dengan bil muwasalah, terus menerus, continue, istimrar fi talabil ilm, dalam mencari ilmu, wa adamul inqita', dan tidak ada keterputusan, terus belajar. Walaupun sedikit demi sedikit. Al yauma syai'un wa ghadan misluhu. Hari ini sedikit, besok semisalnya. Antum melihat batu yang sekeras itu, kenapa bisa lubang? Dengan tetesan air yang kita bisa rasakan, tetesan air itu kan ringan. Karena terus menerus, batu yang sekeras itu terkena tetesan air terus menerus, lama-lama bisa lubang, bayangkan. Maksudnya orang yang awal mulanya mungkin sulit memahami, sulit mencerna apa yang disampaikan gurunya, karena terus menerus dia mendengar, memahami, itu lama-lama bisa lubang sendiri. Maksudnya bagaimana? Bisa dipermudahkan memahami. Tapi proses. Jangan memahami. Antum tahu semut? Semut itu kan kalau kita perhatikan kan serba kecil kan, paham ya? Bahwa makanan sebesar itu bisa sampai atas, bayangkan. Itu melalui proses loh ya. Kadang mereka rombongan, bareng-bareng ta'awun, kerjasama lah. Sampai tengah-tengah jatuh lagi, bangkit lagi.
terus sampai ujung-ujungnya sampai atas juga. Berhasil, semut. Paham ya? Nah, kita diberi apa? Postur dan juga ciptaan yang mulia oleh Allah Ta'ala digunakan. Sudah ada akal, hati untuk memahami, kemudian ada pendengaran untuk mendengarkan, ada penglihatan, alhamdulillah untuk apa? Dimanfaatkan melihat syariat ini. Mafhum? Naam. Ini bagus sekali nasihat beliau. Jadi, al-qalilud daim khairun minal katsiril munqati'. Sedikit tapi kontinu itu jauh lebih baik daripada banyak tapi terputus-putus. Sebagaimana dikuatkan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, hadisnya Aisyah ummul mukminin, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ahabul a'mal ila Allah azza wa jalla ma dawama alaihi sahibuhu in qalla. Amalan yang paling Allah tercintai itu adalah amalan yang pelakunya itu kontinu, terus menerus, walaupun sedikit. Lihat, walaupun sedikit. Jadi orang belajar itu seperti itu modelnya. Tidak langsung banyak, kemudian melebihi kapasitasnya, akhirnya apa? Down. Namanya, akhirnya ngedrop, apa ya? Akhirnya berat, pusing kepalanya, sedikit demi sedikit. Namanya, makanya ada para ulama, sebagian mereka mengerikan ungkapan wa inna ma kunna natlubul ilma nam fil yaum haditsan aw haditsain. Anda nukilkan semakna ya. Hanya saja dahulu kami itu dalam sehari mengambil ilmu satu hadis atau dua hadis. Kalau tidak salah itu ucapan Imam Abu Khattab Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullah. Man talabal, nah kata beliau, man akhadal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang mengambil ilmu secara keseluruhan, hilang juga keseluruhan. Karena ilmu itu enggak mungkin sebuahnya itu langsung kita dapatkan. Jadi langsung ngambil semua pelajaran yang ada. Itu akan hilang semua nanti. Wa inna ma kunna natlubul hadits atau natlubul ilma nam haditsan aw haditsain. Hanya saja kami dahulu mengambil ilmu itu sehari satu hadis dua hadis. Sedikit demi sedikit, sabar. Nah, barakallahu fi seperti itu. Ibaratnya orang nabung, ya kan? Ketika orang nabung sedikit-sedikit, lama-lama banyak. Mafhum? Nah, kita lihat. Fala takfi al-mau'izah fi yaumin min al-usbu' li tahsilil ilm. Maka enggak cukup nasihat fi yaumin usbu' pada suatu hari dan sepekan itu untuk mendapatkan ilmu. Nasihat ada sendiri, kajian ada sendiri. Paham ya? Jadi nasihat itu enggak setiap hari. Cuman itu nasihat itu biar memberikan motivasi, dorongan, semangat belajar, ancaman bagi orang yang malas, ancaman bagi orang yang bodoh. Itu nasihat. Tapi yang terus ini pelajarannya. Paham ya? Pelajaran hadis, pelajaran mustalah misalkan, pelajaran bahasa Arab, pelajaran tafsir, pelajaran fikih itu terus. Tapi nasihat kadang-kadang. Paham? Naam. Wal malhud, dan yang perlu diperhatikan. Naam, malhud itu yang perlu diperhatikan. Anal mau'idata syai'un wa anna tahsilal ilmi lil itla' ala fununil ilm min syattal funun wa wasailiha syai'un akhar. Masyaallah, lihat ini. Yang perlu diperhatikan bahwasanya nasihat itu adalah sesuatu tersendiri. Jadi disendirikan nasihat dan menghasilkan ilmu yang syar'i dengan cara mutalaah terhadap apa? Fununil ilm, bidang studi, banyak studi ilmu dari berbagai macam apa? Syattal funun, dari berbagai macam studi bidang-bidang yang banyak itu. Ada bidang mustalah, bidang usul, ya kan? Nah, wa wasailiha, dan juga sarana-sarananya syai'un akhar. Ini juga sesuatu yang lain. Dibedakan nasihat sendiri, kemudian ilmu-ilmu dari berbagai macam jurusan atau bidang tadi sendiri. Bisa dipahami soalnya ya? Nah, makanya kalau orang khutbah itu aslinya menyampaikan apa? Menyampaikan mau'izah, nasihat yang sifatnya simple, tarhib. Bukan mengajarkan ilmu yang sifatnya ta'lim. Makanya aslinya kalau khutbah ya intonasinya berbeda biasanya. Paham ya? Antum lihat khutbah para masyayikh, para ulama al-sunnah bagaimana yang istilahnya bahasa Arab. Itu intonasinya naik turun, naik turun, naik turun, maksudnya dengan intonasi yang penyampaian nasihat. Beda dengan intonasi ketika menyampaikan ta'lim. Beda enggak? Beda. Nah, dengan tegas lantang. Rasulullah ketika berkhutbah di hadapan para sahabat, ka'annahu apa? Mungdiru jaishin yaqul, seakan-akan panglima perang, komandan tentara. Antum tahu bagaimana komandan tentara berbicara bagaimana? Siap beneran itu loh. Paham ya? Nah, maksudnya tegas. Nah, itu kalau
khutbah atau misalnya penyampaian seperti itu. Tapi kalau ta'lim ya kadang santai, tenang, ya intonasinya beda. Mafhum? Naam. Ini bagus sekali kata beliau ini. Tafsir, ini yang ilmu-ilmu yang beraneka ragam studi dan bidangnya seperti tafsir, wa usul tafsir, wal fiqh, wa usul fiqh, wa qawaidul fiqh, itu semua dipelajari. Wal hadis dan ilmu hadis, wa ulumul hadis, mustalah maksudnya, wal aqidah islamiyah dan memahami akidah islamiyah juga, wa ma'rifatu ma yudatuha dan mengetahui apa yang berlawanan dengan akidah Islam, minnal aqaidil fasidah dari akidah-akidah yang rusak, wasirah an-nabawiyah, sirah pun dipelajari juga. Sirah pun dipelajari juga. Mafhum? Hadi tahtat ila awqatin tawilah. Ini perlu waktu yang panjang. Hatta yahrizat talibul ilm sehingga seorang pencari ilmu bisa menyimpan. Paham ya? Nah, minha itu semuanya. Menyimpan apa maksudnya barakallahu dari ilmu itu tadi? An-nasibal wafira minal ilm. Agar bisa menyimpan bagian yang banyak dari ilmu tersebut. Sabar, proses. Ya sering Anda sebutkan kan, para ulama terdahulu mereka berhasil menjadi muhaddis itu enggak cepat loh ya. Seringnya itu kalau dilihat di terjemahnya, biografinya itu duduk dengan gurunya berapa tahun? Isruna sanah, 20 tahun bayangkan. Masya Allah. Makanya kalau baru setahun 2 tahun kok langsung pulang liburan enggak balik lagi ya sayangkan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Ya pastikan kalau liburan pulang itu balik lagi lah belajar. Kalaupun enggak balik, dua perkara, imma an takuna aliman aw mualliman wala takunu salisan. Paham ya? Nah, imma dia menjadi muallim, pengajar atau muta'alliman, tetap belajar, jangan jadi yang ketiga. Sudah enggak ngajar, enggak belajar lagi. Iya kan? Nah, ya, kun aliman aw muta'alliman wala takun salisan, jangan jadi yang ketiganya. Yang ketiga ini kan nganggur istilahnya. Kerja enggak, usaha pun enggak juga, nganggur. Paham ya? La belajar wala ngajar. Imma an takuna aliman wa imma an takuna muta'alliman wala takun salisan. Paham ya? Nah, itu penting sekali. Tancapkan di benak kita. Imma jadi muta'allim itu yang belajar, ngaji. Imma aliman mengajarkan, muallim. Paham ya? Nah, atau barakallahu fiik, ada aktivitas lah, tapi tetap tidak meninggalkan ilmu. Tapi kalau yang ketiga ini nganggur. Belajar enggak, ngajar juga enggak, kerja pun enggak juga, gitu loh. Paham ya? Nah, itu kan rugi waktunya. Mafhum? Nah, karena biasanya kalau orang tidak ada aktivitas yang dia kerjakan, itu biasanya arahnya kepada perkara-perkara yang negatif, billah. Harus ada aktivitas yang dia lakukan. Aktivitas mana terbaik tadi? Imma mengajarkan ilmu atau belajar. Mafhum? Nah, kita lihat di sini. Kalau jadi yang ketiga ini jangan. Yang ketiga ini sudah enggak belajar, enggak ngajar lagi. Enggak ngajar juga, belajar pun enggak. Nah, kita lihat sini barakallahu fiik. Falhasil, maka kesimpulannya, anal mau'idata minas sunnah an yatakhawwala biha al-wahid qaumah. Kesimpulannya bahwasanya nasihat, nah, termasuk bagian sunnah itu adalah apa? Memilih waktu yang tepat. Nah, salah seorang untuk memberikan nasihat kepada kaumnya. Wa amma tahsilul ilm, wa amma tahsilul ilmi, wa ta'limun nas fiqh ad-din al-islami fahum fi amasil hajah lil muwasalah fi hatta yahrazu atau hatta yahrizu minhu nasiban wafiran. Masyaallah, lihat ini. Adapun menghasilkan ilmu apa ini? Al-Qur'an dan As-Sunnah al-Musyar'i, dan mengajarkan manusia memahami ilmu agama Islam ini, maka ini perkara yang sangat diperlukan. Fi amasil hajah sangat diperlukan. Nah, lil muwasalah, untuk terus-menerus tidak terputus mempelajarinya sampai mereka bisa menyimpan ilmu tersebut nasiban wafiran, bagian yang sangat besar dan banyak. Ya kan? Nah, inna ma'syaral anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa inna warathal ilm. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya segenap para nabi mereka tidak mewariskan dinar wala dirham, tapi yang mereka wariskan apa? Ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Ilmu. Dinar, dirham itu bisa dicari, tapi ilmu enggak mungkin dengan ilmu laduni. Haddatsani Rabi' an-Nafsi katanya, sebagian sufi itu, enggak mungkin kan tiba-tiba langsung bangun tidur wah langsung berilmu semuanya, terprogram semuanya, misalnya enggak bisa. Ta'allam falaysa al-mar'u yuladu aliman falaysa akhu ilmin kaman huwa jahil.
Belajarlah, karena nggak ada orang yang dilahirkan berilmu itu nggak ada. Dan tidak sama orang yang saudara yang berilmu dengan saudara yang bodoh, nggak sama. In sa'altun nasa 'anna wa 'anhum falaysa sawa'an 'alimun wa jahulu. Jika kamu tanya tentang diriku dan tentang mereka, bedakan, nggak sama orang yang bodoh dan orang yang berilmu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Ikhwan fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fiikum. Ini yang kita ambil. Tidak bisa mengambil banyak-banyak, yang penting ada faedah yang kita sampaikan. Yang jelas barakallahu fiik, terus di dalam mengajarkan ilmu Al-Qur'an Sunnah itu tidak ada keterputusannya kecuali kalau ada faktor-faktor yang mengharuskan untuk berhenti, atau mungkin karena ada keperluan, nggak bisa digantikan atau nggak bisa ditinggal misalkan. Adapun yang namanya nasihat itu kadang-kadang disisipkan di dalam pelajaran bisa, atau khusus waktu tertentu tidak masalah, sesuai dengan yang kita baca tadi. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, walhamdulillahirabbil alamin.